Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua senantiasa dipenuhi dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk hidup satu hari lagi. Bahkan Tuhan juga senantiasa memberikan kami kesempatan untuk menerima terang kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami melalui Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk memahami terang firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 6. Demikian dikatakan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah 2000 tahun lebih Kristus datang ke dunia ini dan memberikan terang kepada dunia yang berada dalam kegelapan. Pertanyaannya adalah, apakah dunia ini sudah menjadi lebih baik? Apakah orang sudah meninggalkan kegelapan dan hidup dalam terang? Jawabnya, bisa ya, bisa tidak. Artinya, sebagian orang sudah menerima Kristus dan meneladani Kristus dalam hidupnya. Tapi sebagian orang lagi masih belum. Jangankan di dunia ini, di dalam gereja yang dikenal sebagai persekutuan orang-orang pengikut Kristus pun, masih banyak orang yang bersandiwara. Di permukaan dia seolah-olah pengikut Kristus. Dari bicaranya yang sangat rohani, penampilannya yang sangat saleh, bahkan kesibukannya berdiakonia. Namun dari perilakunya, dia sama sekali bukan pengikut Kristus. Karena dari mulutnya keluar sumpah serapah, sikapnya yang sama sekali tidak menyukai kebenaran, hidupnya yang dipenuhi iri hati, kerakusan, dan ketamakan, dan seterusnya. Itu sebabnya Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang lalang dan gandum. Di kebun milik Tuhan akan tumbuh secara bersamaan gandum dan ilalang. Ketika pekerja mengatakan kepada pemilik kebun supaya mereka mencabut saja ilalang itu, pemilik kebun mengatakan jangan, sebab nanti gandumnya ikut tercabut. Jadi biarkan saja lalang tumbuh bersama dengan gandum. Pada waktu panenlah keduanya akan dipisahkan. Lalang akan dibuang ke api, sedangkan gandum akan dikumpulkan di dalam lumbung. Perumpamaan ini hendak mengatakan kepada kita bahwa di dalam persekutuan umat Tuhan pun akan bertumbuh bersama orang yang menerima terang Kristus dengan orang yang menolak terang Kristus dan orang yang tetap hidup dalam kegelapan. Tinggal pertanyaannya adalah, kategori manakah kita? Dan kalau kita bertanya lagi, mengapa ada orang yang menolak terang Kristus? Jawabnya bisa kita lihat di Yohanes 3 ayat 19-20. Di situ dikatakan, dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Jadi dari nats tadi kita melihat bahwa orang menolak terang dan lebih menyukai kegelapan adalah karena mereka suka berbuat kejahatan. Orang yang melakukan kejahatan memang tidak menyukai terang, sebab terang akan membuat kejahatan mereka terungkap. Maka perbuatan kita, kecenderungan kita, atau kebiasaan kita akan menentukan apakah kita akan menerima Kristus atau tidak. Orang yang memiliki kecenderungan jahat, orang yang memiliki iri hati, kerakusan, ketamakan, kesombongan, percabulan, dan seterusnya akan memilih menolak terang Kristus. Ini sudah hukumnya. Ini juga yang diungkapkan oleh Nabi Yesaya di Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu.
Perhatikan bunyi nats tadi. Bukan Tuhan yang tidak mau menolong kita, tapi kitalah yang tidak mau menerima pertolongan Tuhan. Dan apa yang membuat kita tidak bisa menerima pertolongan Tuhan? Tidak lain, tidak bukan adalah dosa-dosa kita sendiri. Kecenderungan, kebiasaan hidup kita sendiri yang jahat. Ingatkah kita perumpamaan Tuhan yang mengadakan perjamuan kawin di Matius 22 ayat 1-14? Di situ diceritakan bahwa ketika Tuhan mengutus hamba-hambanya mengundang para tamu, para undangan itu menolak datang ke pesta itu. Dan mereka bahkan tidak hanya menolak, mereka malah membunuh para hamba utusan Tuhan yang mengundang mereka. Ini adalah gambaran para umat Tuhan yang diundang datang ke meja perjamuan Tuhan. Diundang datang kepada terang Tuhan, tapi mereka malah menolak undangan Tuhan itu. Mereka bahkan tidak saja menolak, mereka bahkan membunuh para utusan yang Tuhan sudah suruh untuk mengundang mereka, yaitu para pemberita firman, para rasul, para sending, dan para hamba Tuhan lainnya. Karena apa? Karena mereka sudah punya kesenangannya sendiri. Mereka tidak suka lagi datang ke meja perjamuan Tuhan. Mereka sudah nyaman dengan segala kejahatan, dosa-dosa yang selama ini sudah mereka hidupi. Kalaupun mereka mendengarkan firman Tuhan, bukan firman Tuhan yang ingin mereka dengarkan, melainkan firman yang memuaskan telinga mereka. Pengkhotbah yang baik bagi mereka adalah pengkhotbah yang bisa memuaskan telinga mereka, bukan pengkhotbah yang menyatakan kebenaran firman Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 3. Mereka membenci terang karena mereka sangat mencintai kegelapan. Kecintaannya kepada kegelapan itulah yang membuat mereka membenci terang. Jadi ini bukan masalah tahu atau tidak tahu, melainkan masalah mau atau tidak mau. Maka kembali lagi ke pertanyaan semula. Terang itu sudah datang ke dalam dunia. Sebagian orang menerima terang itu dalam hidupnya, namun sebagian lagi menolaknya. Kelompok manakah kita? Ada 3 tipe orang di dunia ini sehubungan dengan menerima terang Tuhan. Tipe yang pertama adalah tipe yang menerima terang Kristus itu. Sedangkan tipe kedua adalah tipe yang tegas menolak terang tersebut. Nah, di antara kedua tipe itu ada tipe ketiga. Tipe ketiga adalah tipe yang merasa bahwa dia menerima terang itu, padahal sebenarnya dia menolak terang tersebut dalam hidupnya. Dan jumlah tipe ketiga ini tidak sedikit. Sangat banyak orang yang merasa bahwa dia sudah menerima terang itu, padahal nyatanya tidak. Itu sebabnya Tuhan Yesus pernah berkata di Matius 7 ayat 21-23, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Maka melalui firman yang menyapa kita hari ini, kita diingatkan, apakah kita telah benar-benar menerima terang Kristus itu? Ataukah kita lebih menyukai kegelapan oleh sebab banyaknya kejahatan-kejahatan yang hendak kita tutupi? Ingatlah saudaraku, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan tidak datang untuk selamanya. Dan kesempatan itu akan diambil dari kita secara tiba-tiba. Maka mumpung jam kehidupan kita ini masih berdetak, terimalah terang Tuhan itu dalam hidupmu. Caranya apa? Berhentilah melakukan kejahatan-kejahatan kita. Sebab kejahatan itulah yang membuat kita enggan meninggalkan kegelapan. Orang yang berani meninggalkan kejahatannya akan berani pula datang kepada terang Tuhan, karena tidak ada lagi yang perlu ditutupinya, tidak ada lagi yang perlu untuk ditakutinya. Masukilah kawanan gandum. Jangan terus-menerus berada di kawanan ilalang. Sebab dalam Alkitab hanya ada 2 kelompok, gandum atau ilalang. Kalau tidak gandum, pasti ilalang. Kalau tidak benar, pasti jahat. Kalau tidak selamat, pasti binasa. Semoga kita semua ada di kumpulan gandum yang akan dikumpulkan dalam lumbung rumah Tuhan kelak, bukan di kumpulan ilalang yang akan dibakar dalam api keabadian sampai selama-lamanya. Semoga
Tuhan memberkati kita, membuat pilihan yang terbaik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami bahwa terang itu sudah ada, datang untuk menyinari kehidupan ini. Tinggal apakah kami menerima atau menolak terang itu. Kecenderungan kami berbuat jahat itulah yang membuat kami akan sangat mencintai kegelapan, dan kami otomatis membenci terang. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukan kami menolak kegelapan, mampukan kami menghentikan kejahatan-kejahatan kami, agar tidak ada lagi yang perlu kami tutupi, dan tidak ada lagi yang menghambat kami untuk menerima terang Kristus itu. Maka biarlah kami bisa seperti Rasul Paulus, yang telah menerima terang Kristus, dan membiarkan terang itu bercahaya di dalam hatinya, sehingga mereka mengenal kemuliaan Allah di dalam Kristus Yesus. Jadilah kami semua pengikut-pengikut terang, yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.